Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan di segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana dinamika sosial media dan juga komentar dari para netizen terkait dengan isu ijazah dari Gibran Raka Buming Raka. Masih bersama dengan analis senior dari Drone Prit, Mas Yan Kurniawan. Selamat malam Mas Yan. Malam Mas Bram. Oke, jadi kalau ini biasanya kita bicara soal ijazah Pak Jokowi, kali ini ijazah Mas Gibran. Betul. Kira-kira masih samakah kemudian perhatian netizen sama isu ini? Yang pasti beda ya. Bedanya adalah kalau kita lihat nih data dari 7 September sampai 6 Oktober ternyata isu ijazah Gibran itu nggak sekencang waktu zamannya isu ijazah Pak Jokowi. Isu ijazah dugaan palsunya Pak Jokowi gitu. Yang paling besar itu terkait dengan MBG. MBG yaitu terkait dengan isu keracunan. Itu tingginya itu di akhir September kemarin sampai sekarang ini masih lumayan tinggi. Dan ini melibatkan banyak publik natural. Ya, terus yang kedua adalah terkait dengan unjuk rasa. Bulan September juga itu sama Oktober awal itu isu unjuk rasa juga masih tinggi walaupun memang lebih merata di berbagai daerah. Oke, Mas Yan, saya ingin spesifik. Kalau kemudian nama Mas Gibran di sini adalah peringkat keempat secara kuantitas jumlah secara begitu kuantitas. Ya. Artinya spesifik pada soal ijazah dan sekolah tadi atau kemudian secara general? Ini begitu? secara general. Jadi sebetulnya itu ada 3 isu di isunya Gibran. Pertama itu terkait dengan isu ijazah. Terus kedua visibility Gibran pada saat bencana di Bali. Gitu. Terus yang ketiga seruan Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran. Oh, kepada relawan waktu itu ya? Kepada relawan waktu itu. Kurang lebih dalam 1 bulan ini itu yang paling besar. Nah, artinya hati-hati juga nih kepada pendukungnya Gibran karena isu ijazah Gibran ini udah mulai masuk di 3 besar isu yang mempengaruhi visibility dari Gibran tersebut. Sebelum jauh, saya ingin membayangkan, ketika anggaplah ini bola salju begitu ya, artinya kita bisa lihat polanya semakin membesar atau stuck pada angka tertentu, pada besaran tertentu. Ya, jadi kalau data sebulan ini, kami bilang masih 4L. Apa itu? Masih lu lagi, gitu. Jadi masih Mas Roy sama Mas Andi gitu. Ya, tapi bisa jadi ketika nanti isu MBG selesai, beres, gitu terus unjuk rasa juga menurun, kemungkinan besar ini akan jadi bola salju dan besar. Mengingat banyak temuan-temuan yang menarik begitu. Baik, dan dua kelompok punya data satu sama lain gitu. Baik, itu menjadi kuncinya ya. Kita lihat slide berikutnya. Ini Mas. Apa yang bisa kita baca dari ini Mas Yan? Jadi ada 2 hal yang menarik buat saya. Pertama itu yang tadi saya bilang, ada 3 kelompok isu. Jadi itu pertama isu ijazah, terus kedua isu visibility Mas Gibran kerja, yaitu dalam hal ini waktu itu di Bali, ya. Terus yang ketiga terkait dengan intervensi bapaknya, yaitu seruan kepada relawan untuk mendukung Prabowo Gibran. 2 periode itu ya. Dua periode itu. Nah, ada yang lagi yang menarik nih, itu yang pertama, yang kedua di tiap hari Minggu Mas, itu isunya turun. 14, 22, terus yang ini mungkin agak naik sedikit karena mau Ari Abri gitu. Artinya buat tim komunikasinya Gibran, kalau bisa weekend itu dimanfaatkan juga untuk membangun reputasinya Gibran. Baik. Kalau begitu yang saya pertanyakan, apakah kemudian soal kinerja itu menjadi tidak terlalu tercover karena kemudian isu-isu ini? Iya, jelas itu. Terreduksi ya. Ibaratnya ini visibility Gibran itu rusak gara-gara isu ijazah. Dari sudut pandang Gibran ini sangat merugikan. Begitu. Dan ini sebetulnya perlu yang namanya voice begitu. Kayak tadi tuh, jangan adu narasi yang jadinya noise gitu. Harusnya timnya Gibran itu buat data, narasi, tunjukkan ke publik bahwa benar apa adanya Gibran itu layak untuk jadi wapres, kurang lebih seperti itu. Itu PR-nya di situ. PR-nya di situ. Tahan dulu Mas Yan. Kita ke slide berikutnya. Ini adalah soal percakapan. Apa yang bisa kita garis bawahi di sini? Di medsos kurang lebih yang didominasi adalah percakapan politik. Artinya medsos itu udah mulai panas gitu. Tadi kalau di media online itu masih terbagi. Di medsos itu udah mulai panas. Diinisiasi tetap oleh 4L tadi. Tapi kalau nanti isu-isu yang menarik, misalkan isu MBG, isu terkait unjuk rasa, isunya Pak Nurbaya itu agak menurun, ini kemungkinan besar akan jadi bola salju.
gitu. Dan ini akan mereduksi reputasinya dari Gibran itu sendiri. Oke, nah saya ingin menyambungkan menjelang 1 tahun pemerintahan di 20 Oktober. Seberapa itu juga riskan untuk kemudian membesar? Kemungkinan besar itu lebih ke arah ke Pak Prabowo. Oke. Karena bisa dibilang setiap isu, baik itu isu yang mendulang sentimen positif maupun negatif, itu besarnya ke Pak Prabowo dibanding Gibran. Oke. Gibran posisi di 1 tahun sekarang itu lebih sebagai pelengkap sebetulnya. Nah itu posisi yang bagus atau tidak sebetulnya kalau kita lihat dari pola percakapan itu? Buat Pak Prabowo itu nggak bagus. Tapi buat Gibran itu bagus. Gitu. Kenapa? Kalau misalkan MBG nih, MBG itu sebenarnya lebih kena ke Pak Prabowo dibanding sama Gibran. Begitu. Tapi ada sisi negatifnya juga Gibran. Gibran itu seperti layangan putus, Mas. Gitu. Jadi harusnya orang gendangnya kemana, Gibran gendangnya kemana, kurang lebih seperti itu. Dan itu kedepannya nggak bagus. Jadi maksud Anda orang membicarakan Pak Prabowo kemana, Contoh begini, Mas Gibrannya pembicaraannya berbeda gitu? Contoh yang paling gampang adalah terkait dengan MBG. MBG itu di sisi negatif, banyak juga sisi positif. Sisi negatif ya belum tentu Pak Prabowo yang kena. Gitu. Yang kena adalah misalkan BGN. Gitu. Terus kedua para kementerian-kementerian yang dianggap tidak sinergis. Tapi Pak Prabowo tetap dapat sentimen positif. Kenapa? Karena banyak juga masyarakat miskin yang nggak mendapat apa-apa itu sekarang bisa makan, kurang lebih seperti itu. Itu efek lain. Dari efek lain gitu. Tapi nggak kena ke Gibran, begitu. Di sisi yang lain juga, misalkan sekolah rakyat dan antara apapun gitu. Sampai sifat yang gimmick misalkan di HUT TNI kemarin itu relatif Gibran itu sebagai pelengkap. Gitu, bukannya subjek yang menjadi tokoh di situ, kurang lebih seperti itu. Oke, dalam pembacaan Anda berarti seberapa kemudian kalau tadi Anda mengatakan itu tidak dominan ketika ada Pak Prabowo, bagaimana dengan isu ini ketika terus berkembang? Seberapa itu kemudian bisa secara persona kemudian? Jadi gini, memang harusnya baik presiden maupun wakil itu punya orkestrasi isunya sendiri-sendiri dan itu sifatnya sinergi, saling melengkapi. Sayangnya saat ini adalah Gibran belum menyamai Pak Prabowo. Ukuran yang paling gampang di mesin kami adalah timpang sekali antara popularitas Pak Prabowo sama Gibran. Berapa persentase kalau bisa kita? Setengahnya, Mas, kurang lebih setengahnya gitu. Harusnya kan 3/4 lah, kurang lebih seperti itu. Baik. Terus dilihat di medsos ini hampir didominasi oleh percakapan politik. Percakapan politik itu biasanya ujungnya 4L lagi, lu lagi. Maksudnya lu lagi itu ada disumbang oleh klaster A atau oleh klaster B. Klaster pendukungnya Gibran gitu, dalam hal ini didominasi oleh relawan dan PSI dan teman-temannya Bang Roy, Dr. Tifal, Bang Rismon dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Dan ini kalau berlangsung terus, ini nggak menarik. Kenapa? Karena publik udah tahu gitu. Narasinya udah tahu, beda dengan waktu ijazah palsunya Pak Jokowi. Jadi ada respon yang berbeda sebetulnya. Ada respon yang berbeda terhadap dua kasus ini. Baik, kita akan lihat slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini lihat, ini ada hal yang buat saya ini beda dengan pembacaan analisa emosi di isu-isu yang lain. Pertama, apa yang bisa kita baca soal trust? Trust itu tinggi karena dibagi dua, ada trust, ada distrust. Gitu, trustnya itu oleh pendukungnya ini Gibran, distrustnya oleh Bang Roy. Gitu. Kenapa masuk dalam kategori yang sama kalau kemudian distrust begitu, Mas? Kategorinya itu kan trust, di bawahnya ada trust positif, ada trust negatif. Nah, yang di Bang Roy itu trust tapi dia negatif, makanya jadi distrust. Kalau kemudian angkanya 32, positif negatifnya seberapa besar? Kurang lebih sama, Mas. Gitu. Tinggal di kanal mana. Kalau kanal Twitter, pendukung Gibran babak belur, tapi di TikTok itu masih menang, di Instagram masih so-so lah, setengah-setengah gitu. Terus yang kedua itu surprise. Surprise itu adalah ketika ada temuan-temuan baru gitu. Jadi ternyata Gibran tuh hanya lulusan SMP ya gitu. Tapi balik lagi yang ngomong bukannya publik natural, tapi publik yang selama ini kita detect memang sudah pendukungnya kontranya Gibran. Jadi itu artinya bisa kita baca sebagai sesuatu yang natural atau memang orang bukan natural, tetap orang, tapi memang dia basicnya kalau kita track itu terbiasa pembicaraan politik. Terbiasa membicarakan politik, terbiasa memang menjelek-jelekan Gibran atau mendukung Gibran, kurang lebih seperti itu polanya. Kalau kategori surprise, kenapa kemudian itu bisa masuk? Kalau kemudian orang yang biasa bicara politik begitu, Mas? Ya karena kan politik, Mas. Gitu.
percakapan politik tujuannya itu untuk mempengaruhi, tidak untuk menuangkan emosinya dia, beda. Beda ketika misalkan kita cek di MBG. Di MBG itu ada pola cry for help, orang minta tolong. Paniknya juga panik yang beneran panik. Di sini juga ada ya anticipation itu isinya panik, tapi paniknya itu ya paniknya orang politik gitu. Jadi di anticipation itu hati-hati ya gitu bahwa dukungan terhadap dukungan Jokowi terhadap Prabowo Gibran itu bukan murni, tapi semata-mata untuk menyelamatkan Gibran agar tetap jadi pemimpin sebelumnya, seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Menarik. Saya akan tanyakan. Kita akan tanyakan pada narasumber nanti di segmen berikutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.